Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi sebelum kita mulai segala kegiatan dan aktivitas kita di hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, sehat, ya, dan siap menyambut segala berkat Tuhan sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pernah ya mendengar bahwa orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini, ya mungkin itu kita pernah dengar atau alami barangkali ya, anggota keluarga kita, ataukah mungkin sahabat kita atau sanak saudara kita yang sebelum dipanggil pulang oleh Tuhan itu seperti mengucapkan pesan-pesan terakhir, ya biasanya Bapak Ibu ya itu sangat sangat dihargai, sangat didengar gitu, sehingga saya pernah begitu ya mengalami dalam keluarga saya itu ketika mau melakukan sesuatu lalu kemudian ingat gitu, dulu Papa sebelum meninggal kan ngomongnya begini ya. Jadi ketika Papa saya meninggal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelumnya ternyata dia berpesan kepada adik saya bahwa dia ingin dimakamkan di tempat A. Nah, ketika akhirnya Papa saya meninggal, lalu kemudian kami pulang, kemudian berembuk mau dimakamkan di mana, adik saya kemudian mengingatkan bahwa dulu Papa itu berpesan kalau bisa dimakamkan di tempat ini. Ya, akhirnya kemudian malah lebih mudah gitu kita menuruti, yaitu sebagai pesan atau keinginan terakhir dari orang yang kita kasihi yang kemudian meninggalkan kita selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, bagian Alkitab yang kita baca hari ini itu merupakan pesan terakhir Musa kepada bangsa Israel sebelum kemudian akhirnya ia meninggal dunia. Dan menariknya pesan terakhir Musa itu ditulis dalam bentuk nyanyian, jadi itu mungkin dinyanyikan oleh Musa. Ya, menarik ya. Pesan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel itu kemudian dia katakan jangan anggap ini pesan hampa. Bukan karena Musa itu seorang pemimpin bangsa Israel yang mereka nggak boleh lupa apa yang dia pesankan, bukan. Tetapi lebih kepada isi dari pesan yang ia pesankan tersebut. Dan di dalam pesan terakhirnya itu Musa mengingatkan bangsa Israel. Siapakah Allah di dalam kehidupan mereka? Allah yang telah berkarya menyatakan dirinya kepada bangsa Israel bahwa ia layak untuk dipuja, bahwa ia layak untuk disembah, bahwa Allah itu layak untuk mereka percayai. Allah itu patut mereka imani sepanjang kehidupan mereka. Itu sebabnya Musa berkata, ini bukan pesan hampa, tetapi jika kamu bertaat kepada Tuhan, Taurat Tuhan, mendengarkan dan menaati, menuruti apa yang saya pesankan ini, Musa berkata itu kamu akan hidup. Pesan Musa bukan soal warisan ya, ada itu kalau di dalam kehidupan kita temui ya, orang sebelum meninggal dunia itu bagi-bagi warisan, meninggalkan apa kepada ahli-ahli warisnya, anak-anak dan cucu-cucunya, bukan. Tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Percayalah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ia adalah Allah yang telah menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan. Ketika ya kemudian Musa menceritakan ya bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka sejak nenek moyang mereka. Ketika mereka berada dalam perbudakan di Mesir, kemudian Allah membebaskan mereka. Allah menuntun
gunung kehidupan mereka di padang gurun. Sungguh nyata, sungguh terbukti bahwa Ia adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang berada di pihak mereka, Allah yang menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Nah, karena itu mereka harus teguh berpegang kepada Allah, harus bertaat dengan sepenuh hati kepada segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Musa berkata, jika kamu melakukannya, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita nih suatu saat punya kesempatan untuk berbicara kepada orang-orang yang kita kasihi, yang akan kita tinggalkan, kalau kita bisa seperti itu, kita berandai-andai. Bapak Ibu, kira-kira pesan-pesan apa yang akan kita sampaikan? Ya, jangan berantem, ya, harus saling mengasihi, itu ke anak-anak barangkali. Ya, harus rukun. Meskipun orang tua sudah tidak ada, ya, tetap rukun, saling mengasihi, saling menopang, saling menolong. Kalau ada satu yang lemah, kondisi keuangannya yang kuat harus menopang, kalian harus bersama-sama menunjukkan diri sebagai saudara yang saling mendukung, saling menopang. Apa Bapak Ibu? Atau apalagi pesan-pesan kita? Ya, apa yang akan kita sampaikan? Barangkali ya, kita juga akan mengatakan, anak-anakku, ya, saudara-saudaraku, aku sudah melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Maka ingatlah untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap menyandarkan hidup kepada Tuhan. Karena sama seperti saya, ya, yang sekarang ini akan mengakhiri hidup dan meninggalkan dunia ini, saya pun telah mengalami kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Macam-macam barangkali Bapak Ibu pesan-pesan kita, tetapi baiklah kita mengingat pesan Musa ini. Ada satu hal yang penting yang kita titipkan, yang kita pesankan, yang kita wariskan kepada anak-anak cucu kita, kepada orang-orang yang kita tinggalkan, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang mempersiapkan segala sesuatu untuk generasi mendatang dari keluarganya, anak cucunya itu bisa jadi pendidikan, ya, sekolahkan tinggi karena itu modal. Nanti kalau orang tua sudah tidak ada, dia bisa mempergunakan itu untuk menghidupi dirinya. Ada barangkali juga yang mempersiapkan harta, ya, didepositokan harta uang di bank atas nama A, kalau anaknya 3 ya A, B, C gitu. Ya, untuk istrinya atau untuk suaminya 1 lagi begitu ya. Jadi nanti kalau saya pergi, pesannya adalah ini ada, jangan khawatir tentang hidupmu. Saya sudah mempersiapkan sesuatu, segala sesuatu untuk kalian hidup. Atau yang lain, beda-beda lah. Tapi Bapak Ibu, dari Musa hari ini kita belajar, ya, sudahkah kita mewariskan iman percaya kita kepada Tuhan, kepada generasi mendatang, kepada anak-anak dan cucu-cucu kita kelak. Sehingga pesan kita bukan hanya soal hidup secara fisik, hidup secara materi, tetapi lebih dari itu. Bagaimana mereka juga hidup seperti yang dikatakan Musa. Kalau kamu mentaati segala Taurat dan ketetapan Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita juga akan berkata kepada anak-anak cucu kita, generasi mendatang, bahwa jika mereka percaya kepada Tuhan, mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan, maka mereka pun akan hidup. Bukan hanya karena mereka punya harta, punya jaminan masa depan, ada asuransi dan lain sebagainya, bukan.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang paling penting yang kita wariskan, yang kita pesankan kepada anak-anak cucu kita, sama seperti yang Musa lakukan, adalah supaya mereka tetap di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena mereka melihat teladan iman yang sudah kita contohkan, kita teladankan kepada mereka ketika kita masih bersama-sama dengan mereka. Selamat mewariskan iman kepada anak-anak cucu-cucu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang melihat, mengalami, merasakan kebaikan Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa iman tersebut juga kami harus wariskan, harus kami ajarkan kepada anak-anak, cucu-cucu generasi mendatang, supaya mereka pun memiliki hidup, mereka pun dapat hidup, bukan hanya hidup mengandalkan materi dan apa yang dimiliki secara kasat mata dalam dunia ini, tetapi lebih-lebih hidup karena bertaat dan percaya serta setia kepada Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mewariskan satu teladan iman kepada anak-anak cucu-cucu kami. Dan tolonglah kami, karena kami pun kadang-kadang lemah. Tetapi biarlah di dalam jatuh bangun pengalaman iman kami, mereka pun belajar, sehingga akhirnya kelak mereka pun menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, taat, percaya kepada Tuhan, dan mengalami hidup bersama dengan Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menjadi teladan iman bagi seluruh anggota keluarga kita dan orang-orang yang bersentuhan atau berelasi dengan kita. Tuhan memberkati kita.